Selamat siang pemirsa, saya Anissa Putri Ramadhani melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung B3.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Kamis 12 September 2024, tengah berlangsung kuliah tamu jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Kegiatan ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan sambutan oleh Dr. Dedi Hermawan, Esos MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi mengenai ilmu pengetahuan, artificial intelligence dan persoalan pemanfaatannya oleh Dr. Firman Kurniawan selaku dosen dari Universitas Indonesia dan juga merupakan founder dari literos.org. Kuliah umum ini juga membuka sesi tanya jawab yang mana memberikan kesempatan kepada para peserta untuk meningkatkan pemahaman mengenai artificial intelligence dan pemanfaatannya. Dan dapat diinformasikan pula pemirsa bahwa kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi terkait artificial intelligence dan pemanfaatannya di era digital. Ya betul, jadi kalau kita ingat waktu peluncuran ChatGPT di bulan November tahun 2022, itu kemudian menghasilkan antusiasme yang besar, orang ingin belajar apa itu. Walaupun sebetulnya artificial intelligence ini sudah merupakan perkembangan teknologi sejak tahun 50-an. Nah, tetapi waktu ChatGPT itu kemudian seperti euforia. Nah, selain kita bisa melihat manfaatnya yang besar, dari berbagai macam artificial intelligence termasuk ChatGPT, Bing, Gemini, berbagai macam chatbot dan sebagainya. Tapi juga muncul kekhawatiran global itu akan menggantikan manusia. Nah, tadi juga di pemaparan saya sampaikan bahwa ada sebuah lembaga yang menghitung 85 juta jenis pekerjaan akan hilang di tahun 2025. Tetapi akan muncul 100 juta jenis pekerjaan baru sebagai penggantinya. Nah, mahasiswa yang kita terlibat di pemaparan tadi kan juga akan lulus 1-2 tahun ini yang tadi di masa pergantian pekerjaan ini, sehingga mahasiswa perlu memperoleh perspektif seperti apa hal yang harus disiapkan ketika era artificial intelligence ini memang benar-benar mewarnai dunia kerja, mewarnai kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi jenis pekerjaan tadi tidak tersedia secara otomatis, perpindahannya juga tidak serta-merta, mahasiswa sendiri, para pekerja itu sendiri yang harus berjuang menemukan pengganti pekerjaannya. Nah, jadi perspektif buat mahasiswa ini penting untuk membangun itu semua. Kemudian bagaimana sih Pak antusiasme dari mahasiswa ketika mengikuti kuliah tamu hari ini? Saya sangat merasa memperoleh penghargaan, apresiasi dari teman-teman. Tadi serius mengikuti, terlihat tekun mencatat. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu di luar dugaan saya sangat mendalam dan itu menyiratkan perhatian mereka, menyiratkan kegelisahan mereka, memperlihatkan persiapan mereka juga. Nah, di sini terhadap hal yang disampaikan ini disambut secara antusias. Kemudian adakah pesan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini, Pak? Ya, perkembangan teknologi nggak berhenti dan sangat deras perubahannya. Sehingga kita tidak bisa tinggal diam hanya dengan menggunakan cara-cara lama, cara belajar yang lama, materi belajar yang lama, praktek komunikasi yang lama. Ini menjadi kadaluarsa, menjadi tidak relevan, sehingga mahasiswa perlu terus mempelajari perkembangan yang terbaru dan bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi pemahaman yang saya dapat pada sesi kuliah tamu kali ini yaitu saya mengetahui bahwasanya tingkat
teknologi pada sekarang ini telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2016 dan masyarakat Indonesia sekarang 70% kehidupannya telah dialihkan ke internet seperti itu. Nah, pengembangan teknologi kontemporer sendiri dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan dan juga penajaman perubahan. Seperti contoh pada tahun 2020 pada masa Covid dijelaskan oleh bapaknya tadi bahwasanya orang-orang haruslah mensesuaikan diri kepada teknologi tersebut karena ya mereka tidak akan bisa berkembang kalau misal tidak menggunakan teknologi pada saat itu. Dan juga penggunaan AI ini sendiri dapat meningkatkan pendidikan. Terus menurunkan kemampuan manusia karena itu merupakan dampak negatif akibat keseringan menggunakan AI dan juga penggunaan AI ini juga memberikan jejak-jejak digital yang mungkin menjadi dampak negatif bagi pengguna tersebut. Kemudian bagaimana sih kesan yang didapatkan setelah mengikuti sesi perkuliahan kamu hari ini? Oke, kesan yang saya dapatkan pada sesi hari ini yaitu setelah mengikuti ini, saya merasa bahwasanya saya memahami bagaimana teknologi AI itu dapat memberikan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dalam memanfaatkan maupun tentang tantangan dari AI ini sendiri. Nah, seiring dengan perubahan teknologi sendiri, kita harus dapat beradaptasi dengan teknologi ini dan kita juga harus bisa sesuai dengan zaman yang ada. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Anissa Putri Ramadhani beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.